Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, silakan. Kamu yang magang ya? Iya, Pak. Buka video. Silakan buka videonya. Siapa dulu nih? Bentar ya, Pak. Bisa, Pak? Iya. 15 menit kan. Saya belum tentang saya di tempat magang gitu, Pak. Ditanya. Bentar ya, Pak, sebentar. Pembimbing saya lagi ini. Halo, Assalamualaikum, Mas. Salam. Kalau tunggu bentar lagi nggak apa-apa. Teman saya mau bimbingan dulu bentar, 10 menit. Mau Ini yang dulu siapa? Ini si ada Bella. teman saya juga. Bella lagi tuh Bella. Bimbingan. Ini Bella dulu. Oh, ini Mas, teman saya kan bimbingan dulu nih. Berarti Sekarang pembimbing dulu ya, Pak? Bella dulu. kalau mau sekarang juga boleh sih, Mas. Pas saya ngomong. Bella dulu si Bella. Oh ya. Ya. Silakan Bella. Nah, Assalamualaikum. Silakan Bella. Bentar ya, Pak. Masih lama Bella, masih lama. Assalamualaikum, Bapak. Pak, itu pembimbing saya udah masuk, Pak. Pak, Mas Doni. Oh iya, oke. Dia mau bimbingan sekarang, boleh Pak saya? Ya, oke, boleh. Ya. Buka videonya. Oh, saya udah ada videonya kan ya, Pak? Iya, udah ada. Udah ada. Oh, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Halo Pak Doni Faturrahman. Iya. Tunggu sebentar, Pak. Iya. Dia lagi ada workshop, Pak. Iya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Fatur, Pak Doni. Iya, waalaikumsalam Pak. Pak Doni Faturrahman, salam kenal dari dosennya Mbak Reska atas nama Sparta Pak Doni. Iya, salam kenal Pak. Ya, salam kenal Pak Doni. Oke, mengganggu sebentar Pak Doni, mengganggu waktu Pak sebentar. Saya mau dapatkan info dari Bapak mengenai mahasiswa kita Reska Darmawati. Iya Pak. Dia magang di sini Pak, magang di BD Syariah ya Pak? Iya benar Pak. Di cabang mana Pak BD Syariah? Di kantor pusat Pak. Kantor pusat, di bagian apa ya Pak? Gimana Pak? Di bagian apa sekarang di magangnya? Iya, kebetulan gini Pak, dengan Pak Sparta ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Mbak Reska ini di kami di divisi Policy Governance Dance Pak. Ya. Saya pindah tempat dulu ya Pak, sebentar Pak. Iya. Mohon maaf lagi workshop Pak, nggak apa-apa Pak ya. Udah mengganggu nih Pak. Iya. Mohon maaf, saya mohon maaf nih. Ya, mungkin Pak. Iya Pak. Iya, jadi gini Mbak Reska ini sudah kurang lebih udah cukup lama ya magangnya ya. Kalau di kami Pak, Mbak Reska magangnya di divisi Policy Governance. Policy Governance di sini terkait dengan pembuatan SOP di BNI Syariah Pak. Iya Pak. Gitu. Dan selama magang di kami kan ada 6 unit Pak. Ada sekitar 6 unit di Policy Governance ini, dan itu dibagi di RSK itu sekitar 3 minggu di setiap unit ya. Jadi biar lebih paham sih Pak terkait dengan, kalau kami terkait dengan ketentuan, yang Mbak Reska nanti akan bisa lebih paham dan mengerti terkait sama produk-produk yang ada di BNI Syariah juga, dan bagaimana tata cara penyusunan pedoman perusahaannya Pak, SOP-nya Pak.
Ya Pak, aduh, terima kasih banyak sekali Pak sudah membimbing mahasiswa kami ya. Jadi mahasiswa kami banyak pengalaman di BNI Syariah. Dan selama magang situ bagaimana kondisi Seriska Pak? Apakah dia bisa menyusun diri, kemudian apakah dia bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik atau bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, Mbak Rizka ini banyak membantu sih Pak, dari kami sih Pak. Alhamdulillah banyak membantu terkait dengan apa namanya penyusunan perumahan perusahaan. Jadi sifatnya memang kalau anak magang kan diperbantukan ya, jadi sebisa mungkin yang kita butuhkan dan sambil belajar juga sih Pak nanti dunia kerja itu seperti apa. Ya, dan alhamdulillah Mbak Rizka ini udah cukup sangat bagus malah saya bilang sih untuk terkait dengan di magang di BNI. Mudah-mudahan ilmunya nanti tetap pakai ya Pak. Iya ya Pak, makasih. Ya. Makasih banyak ya Pak Doni atas bimbingan kepada masa magang kami. Mudah-mudahan Saudara Rizka tetap bisa membantu Bapak selama magang ini. Dan sedengar dia juga mau diperpanjang ya Pak ya? Kenapa Pak? Mau diperpanjang sedengar ini? Diperpanjang? Belum ya? Ya. Enggak Pak. Oh, jadi selesai sampai Desember ini Pak ya? Sampai Desember 2020 ini ya? Oke. Jadi mungkin ada kekurangan. Mungkin ada kekurangan sedikit sih Pak terkait dengan kondisi seperti ini. Jadi memang harusnya kita full WFO ya, harusnya cerita tatap muka. Nah, paling nanti aturannya cuma hanya itu sebatas itu aja sih Pak. Tapi koordinasi tetap jalan sih Pak. Oke. Ya, jadi sekarang WFO aja gimana ngaturnya Pak? Kalau di kami ada masih dari pergub ya Pak. Pergub itu kan maksimal 50% ya Pak. Oh iya ya. 50% masuk, ya kan 50% yang masuk. Jadi memang dibatasi setiap divisi itu. Kalau di kami divisi kami enggak terlalu besar Pak, sekitar 20 orang. Oh iya. Itu maksimal ya 5 orang yang masuk Pak. Tapi kalau terkait sama Mbak Rizka, nanti disesuaikan kondisinya dengan unit yang provisi Pak. Oke. Itu kalau masuk pagi jam berapa Pak? Pulang jam berapa si Rizkanya? Kenapa Pak? Masuknya jam berapa Pak? Masuk dan pulangnya jam berapa? Ya, kalau sebenarnya ada shiftnya sih Pak. Shiftnya itu ada masuk jam 8, pulangnya jam setengah 5, dulu jam 4, terus sekarang berubah lagi setengah 5 Pak. Setengah 5 ya. Sekarang yang shift kedua setengah 10 sampai setengah 6. Jadi kalau Mbak Rizka sih menyesuaikan unit supervisi di bawahnya Pak. Oke, terima kasih Pak Doni atas informasinya. Kami dari Indonesia Baking School mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak kepada mahasiswa kami. Semoga mahasiswa kami berguna bagi BNI Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Doni. Assalamualaikum. Sangat membantu anak magang ini Pak. Mudah-mudahan sih biar lebih tahu dunia kuliah kan, dunia kampus beda sama dunia kerja ya. Jadi Pak. Minimal, tapi ada kendala WFO ini minimal tahu lah apa namanya luaran dunia kerja seperti apa Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Doni atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak ya? Oke, silakan Pak Doni, silakan Pak Doni. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Anhari Bella. Oh Pak, Bapak bimbingan Pak Mbak Bella ya. Siapa namanya Pak? Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya, saya Hermawan Pak. Ya Pak Hermawan. Saya Sparta Pak dari Indonesia Baking School bimbingan Mbak Bella. Oh iya, baik Pak. Ya. Bagaimana Pak kondisi Bella di situ? Oh iya baik Pak. Terima kasih. Kami informasikan sedikit Pak. Saya Hermawan Pak di Divisi Konsumer Bank BNI Syariah Saat. Yang saat ini bertempatan sebagai tempat magang ya dari Mbak Bella. Ya keseharian ya alhamdulillah kami di BNI Syariah ini sangat terbantu dengan adanya Mbak Bella ini Pak. Jadi memang yang poin yang menonjol poin yang menonjol dari Mbak Bella ini adalah inisiatif. Jadi justru kalau biasanya kalau kita melihat anak-anak magang itu kan
kita suruh atau kita kasih kayak semacam masukan ataupun pekerjaan gitu. Tapi dari Mbak Bella sendiri lebih ke arah jemput bola gitu. Inisiatif itu adalah nilai plusnya Pak. Jadi terkait dengan hal-hal yang administratif di tempat kami sangat terbantu Pak dengan adanya Mbak Bella ini. Ya, terima kasih banyak. Kami juga di sini sudah disupport Pak. Iya Pak. Dan tapi terus Pak. Terus Pak. Ya. Dan ya kalau kita minta tolong untuk menyelesaikan pekerjaan ya cukup cepat Pak. Cepat selesai gitu dengan hasil yang ya lumayan bagus lah Pak. Seperti itu. Ya kalau ditanya mengenai nilai ya nilainya bagus Pak. Nilainya bagus. Pekerjaannya tuntas. Kemudian mempunyai inisiatif untuk ini menawarkan apa yang bisa dibantu Pak, sederhananya kan gitu, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kami bantu selesaikan. Jadi justru kalau posisi nganggur sedikit aja sudah nanya lagi kerjaan apa lagi gitu. Jadi intinya lebih inisiatifnya lumayan bagus lah gitu. Iya Pak. Jadi tidak menunggu kita dalam artian kita delegasikan pekerjaan, tapi justru malah jemput bola. Iya Pak. Memang saat ini pekerjaan-pekerjaan yang kita delegasikan masih sifatnya administratif Pak ya. Iya. Karena kalau kami di perbankan kan kalau untuk menganalisa kemudian memutus terkait dengan pembiayaan dan sebagainya memang kan ada skillnya sendiri, ada jam terbangnya sendiri. Namun demikian ya, alhamdulillah untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif sudah bagus Pak. Sudah ini merasa terbantu, memuaskan. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan kepada mahasiswa kami Bella ya. Kami dari Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih ya. Semoga kerjasama IBS dengan BNI Syariah tetap berlanjut ke depannya karena kita sudah 3 atau 4 tahun ini mengirim mahasiswa magang kita ke BNI Syariah. Semoga tetap berlanjut alhamdulillah. Dan juga mengenai jam kerjanya gimana Pak si Bella di situ jam kerja apakah WFO, WFA kalau WFO di jam berapa di jam berapa? Ketentuan yang ada di kita Pak di BNI Syariah dan BNI Syariah juga mengikuti ketentuan dari Pemda setempat, kemudian Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau di kita itu maksimal kita bekerja dalam sehari itu 50% dari jumlah karyawan Pak. Iya Pak. Tidak boleh lebih dari itu karena mengingat terkait dengan kesehatan dan kenyamanan karyawan Pak. Nah, masa-masa COVID seperti ini terkait dengan kesehatan memang sangat kita utamakan Pak. Jadi masuknya itu rata-rata selang-seling Pak, sehari masuk, sehari tidak. Kalau kami sebagai pegawai tetap di sini sih memang walaupun tidak di kantor kita bekerja di rumah. Mungkin sudah jamaah lah istilahnya, yaitu work from home Pak ya. Seperti itu. Itu kita terapkan juga kepada teman-teman yang magang juga di sini Pak. Jadi kita samakan. Jam kerja normal kita itu antara jam 8 sampai jam 4 kalau nggak salah ya, yang shift pertama itu. Kemudian shift kedua jam 9 sampai jam 5 atau jam 8. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas bimbingannya kepada Mbak Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Mbak Lucita, silakan bimbing lapangannya. Ini siapa Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon izin Pak Irfan Pak. Bapak Irfan, saya Sparta Pak, dosen bimbing Mbak Lucita. Terima kasih Pak Irfan. Mohon izin sebelumnya Pak, saya mewakili manajer saya Pak, karena kebetulan manajer saya tadi ada meeting Pak.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, oke, siap. Jadi Pak, saya mau melaporkan. Ya, gimana Pak? Ya, kami sekarang dapat informasi Pak, bagaimana kondisi masyarakat kita di situ. Yang kedua juga bagaimana jam kerja, pekerjaannya apa saja dilakukan. Kemudian juga bagaimana motivasi dan lingkungan masyarakat kita akan bisa mereka beradaptasi dan sebagainya gitu Pak. Oke, siap. Oke Pak, mohon izin Pak menyampaikan Pak terkait perkembangan dari Mbak Cita selama magang di BNI Syariah ini. Mbak Cita ini kalau nggak salah itu masuknya per September Pak. Per September sampai sekarang posisinya kan udah Desember, berarti udah sekitar 3-4 bulan lah Pak Mbak Cita ini. Mbak Cita itu magang di divisi operasional Pak. Jadi di divisi operasional itu di unit financing legal Pak. Jadi di sini kita membawahi terkait masalah perjanjian-perjanjian Pak dengan nasabah. Selain itu juga di sini juga Mbak Cita belajar terkait masalah administrasi, pelaporan-pelaporan. Karena kalau untuk di unit kami Pak itu membawahi sekitar 68 cabang Pak. Jadi setiap bulannya 68 cabang itu memberikan laporan terkait masalah pencairan, terkait penundaan pengikatan. Jadi di sini kami minta Mbak Cita untuk merekap semua laporan-laporan yang masuk. Setelah direkap nanti akan diperiksa kembali oleh officernya Pak. Jadi kalau untuk terkait masalah pekerjaan, alhamdulillah Mbak Cita ini cukup membantu Pak untuk di tempat kami. Karena terus terang kami juga agak kewalahan Pak kalau menangani 68 cabang, terus di bawah 68 cabang itu masih ada KCP lagi Pak. Iya benar Pak. Alhamdulillah jadi bisa kebantu ya Pak masalah itu. Iya benar Pak. Jadi kan di sini karena kita merekap bukan cuma bukan cuma laporan yang mereka kirim tiap bulannya, tapi juga kadang ada penilaian. Karena kalau untuk akhir-akhir tahun ini kan lagi gencar-gencarnya untuk penilaian Pak. Jadi terkait masalah penilaian kinerja dari cabang, ada beberapa dokumen yang akan mereka kirim, itu nanti akan direkap. Direkap oleh Mbak Cita, kalau udah ada rekapannya baru di store untuk dilakukan penilaian. Nah setelah dilakukan penilaian juga nanti Mbak Cita ngerekap lagi terkait total berapa penilaian masing-masing cabang. Nah itu ya nanti yang akan kita saring, terus nanti kita akan buat penilaian. Kemudian selain itu juga Pak, kadang kalau lagi senggang, juga Mbak Cita biasa nanya ke unit lain terkait masalah selain administrasi pembiayaan, dia juga nanya terkait masalah akad-akad. Jadi kan di sini kita juga ada yang menangani masalah akad pembiayaan dengan korporasi. Jadi Mbak Cita juga belajar terkait masalah alur pembiayaan secara umum ini Pak. Jadi kalau ada nasabah yang mau ngambil pembiayaan itu alurnya seperti apa. Jadi awalnya dimulai dari mana, dari rekomendasi marketing, terus naik ke divisi bisnis, kemudian akhirnya nanti di operasional untuk melaksanakan pelaksanaan akad Pak. Terus kalau untuk masalah jam kerja kurang lebih hampir sama Pak, karena di kami juga ini kebetulan sama dengan teman-teman yang sebelumnya Pak, yang sama Pak Doni, itu kebetulan kita itu mengikutin sesuai dengan peraturan Pemda Pak. Jadi 50% untuk yang bisa masuk Pak. Jadi ada sweep, ada yang WFH, ada yang WFO. Jadi kalau untuk Mbak Cita kadang kami melakukan penyesuaian Pak, karena kan nggak bisa masuk setiap hari juga Pak. Iya benar. Jadi kalau untuk jam kerjanya dia itu masuknya ada dua waktu Pak. Jadi di jam 8:30 kalau masuknya jam 8:30 itu pulangnya jam 3:30 Pak. Kalau masuknya jam 9 itu pulangnya jam 5. Jadi kadang kita juga artinya kalau masalah pekerjaan itu nggak ada habisnya Pak. Iya benar. Jadi kalau memang masih bisa kita tunda untuk besok, kita lanjutkan besok Pak. Iya. Paling gitu aja sih Pak. Pak, bagaimana si Ricita dalam bergaul di situ Pak? Apakah bisa menyesuaikan diri dengan pegawai di BNI Syariah? Bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, kalau untuk masalah pergaulan Mbak Cita kan orangnya kayak welcome Pak. Saya awalnya dulu Pak kirain Mbak Cita ini asisten legal Pak. Kan kebetulan di kami ini lagi kurang pegawai Pak. Iya. Pertama kali masuk saya nanya, Pak siapa ya? Anda katanya asisten katanya. Kirain saya pegawai Pak. Ntar lama baru disampaikan, enggak itu anak magang. Aduh kirain pegawai ya. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak, informasinya sangat berharga buat kami. Kami selalu monitoring masa magang kita. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang kan kita harus pantau terus ya, kalau ada apa-apa nanti di tempat magangnya kita akan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing lapangannya. Demikian Pak atas bimbingannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
Indonesia Banking School memberikan memberikan apresiasi sekali ke Pak bantu Bapak selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Dengan adanya Mbak Cita juga sangat terbantu Pak terkait masalah rekapan-rekapan laporannya. Oke, makasih Pak. Ya, izin Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, kita makasih. Kamu yang itu ya Pak, yang kelas syariah ya? Iya Pak. Ya, bukan, saya akuntansi Pak. Akuntansi ya. Saya jurusan akuntansi. Ya, makasih Ricita ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Sparta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Nurun. Mana Nurun? Nurun? Iya Pak. Kamu magang di mana, BNI Syariah ya? Iya Pak, ini Pak maaf Pak, kan tadi saya udah konfirmasi ke pembimbing lapangan, ternyata pembimbing lapangan saya lagi ada meeting Pak, jadi gimana kalau reschedule aja Pak? Nanti kapan nanti saya tanyain dulu, terus habis itu saya konfirmasi ke Bapak ya. Oke, makasih Mbak. Ya. Itu aja Pak. Kamu sehat selalu kan? Sehat selalu? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Kamu di mana sekarang, di rumah atau di kantor? Saya di rumah Pak, lagi WFH. WFH kerjanya apa diberikan? Saya biasanya ngerekap absen sih Pak. Oh iya. Lagi narikin absen. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak. Salam. Terima kasih. Putri Suryani, silakan. Putri Suryani. Iya Pak Sparta. Ini Mas Dimas ya. Lagi sama saya Pak. Mas Dimas boleh langsung join aja. Oh di sini? Iya nggak apa-apa. Gue pakai headset atau gimana? Nggak apa-apa. Ya Pak Sparta ini. Oke, Assalamualaikum Bapak. Saya kenal, saya Sparta, dosen pembimbing Mbak Putri Suryani. Kami dari Indonesia Banking School ingin mengetahui kondisi mahasiswa magang kita di situ, bagaimana kondisi dia, pekerjaannya, suasana di kantor, jam kerja dan sebagainya. Bapak silakan Bapak. Baik Pak, di sini untuk Putri dan Fani kebetulan kami tempatkan di unit Insurance and Performance Pak. Unitnya itu bagian klaim asuransi. Jadi Putri dan Fani kami perbantukan untuk melakukan konfirmasi ke perusahaan-perusahaan asuransi rekanan BNI Syariah Pak terkait klaimnya dan penutupan asuransinya. Kalau dari jam kerjanya sih mungkin kita di saat pandemi saat ini dibagi menjadi 2 shift Pak. Shift pagi itu yang jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau shift 2 itu jam setengah 10 sampai setengah 6 sore. Nah, Fani ini kita gilir gitu di sini. Ada yang shift 1, ada yang shift 2. Itu Pak. Mbak Putri gimana Pak, pergaulan dengan teman-teman situ gimana? Apakah bisa menyesuaikan diri atau gimana? Maaf Pak, kurang terdengar. Itu mengenai kondisi Mbak Putri, terutama bekerja dalam tim gimana Pak suasananya? Ada bisa menyesuaikan diri apa enggak? Kalau kami nilai sangat baik sekali Pak, loyalitas terhadap pekerjaannya sangat baik. Terus pas learning Pak, jadi kita sangat mudah untuk transfer knowledge ya, kebetulan transfer knowledge terkait pekerjaannya sangat mudah diterima oleh mereka dan mereka sudah bisa mandiri gitu Pak. Jadi ketika memang kita ada jadwal WF atau WFO, kebetulan Mbak Putri dan Mbak Fani kebetulan WFO gitu masuk, mereka sudah bisa menghandle pekerjaannya sendiri. Pak, kalau WFA kerjanya apa Pak? Kalau kerja di rumah apa yang diberikan pekerjaan? Kalau WFA tetap bekerja Pak, jadi dia koordinasi sama asuransi, pengiriman surat-surat penutupan atau klaim asuransi Pak. Iya. Melalui online Pak ya? Online juga. Online betul. Iya. Terus kalau ini Pak, kalau jam kerjanya gimana Pak? Jam kerjanya kalau di office WFO? Kalau jam kerjanya, kalau WFO itu yang tadi Pak shift 1 dan shift 2 tergantung dia masuk shift 1 atau shift 2. Kalau misalkan di rumah, sebetulnya kalau jam WFH-nya itu jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, Pak. Jadi mereka harus tetap standby gitu, tetap standby. Iya. Itu kalau makan siangnya di mana sih, Pak? Makan siangnya apakah di kantor atau di luar? Kalau Mbak Fani sama Mbak Putri sih bawa bekal ya. Bekal mereka Pak, jadi jarang keluar kantor, betul. Iya. Oke. Terus
apa lagi Pak kira-kira yang mengenai, ada nggak yang masalah dengan mereka berdua Pak selama magang di situ? Alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali Pak. Mereka berdua cukup baik gitu di sini, loyalitasnya baik, pas learning dia mampu bekerja sama dengan tim dan memang bisa langsung berbaur dengan pegawai di sini Pak. Iya, oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Kami pimpinan Indonesia Baking School mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Pak BNI Syariah telah membantu mahasiswa kami. Semoga kerjasama ini tetap berlanjut masa depan ya. Karena baik, kita Pak. Tiap tahun sangat terbantu dengan Mbak Putri dan Mbak. Ya, karena kita tiap tahun mengirimkan usaha magang Pak. Tiap tahun sekitar September sampai Desember 4 bulan. Itu karena program resmi dari kami dan kami mengharapkan hubungan yang selalu terjaga dengan baik Pak ya. Baik Pak. Selain Putri dan Mbak Fani pun banyak Pak di sini dari kampusnya Mbak Putri Mbak Fani. Oh ya, alhamdulillah ya. Semoga Mbak Faninya putrinya bisa terima di BNI Syariah nanti ya. Amin. Sudah bisa menguasai pekerjaannya kok Pak. Iya. Pak. Ya, alhamdulillah ya. Segera lulus dulu langsung lanjut lagi ke BNI Syariah ya Pak. Ya, dia lagi deskripsi sekarang. Si putrinya sudah deskripsi ya. Oh, sedang skripsi ya Pak, baik. Ya Pak, lulus ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Dengan demikian kami alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Kelihatan Mas Den. Mas Riri. Google Meet Mas. Iya. Banyak yang lain juga. Iya Pak. Terima kasih Putri ya. Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak Mas Farta. Ya, makasih banyak. Mungkin ini terakhir kita ketemu ya. Iya Pak. Ya terakhir karena sudah ada beberapa kali konsultasi semasa. Kalau memang Putri membutuhkan konsultasi nanti bisa kita atur lagi di Google Meet ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Silakan Septiani. Assalamualaikum Pak. Ya, kamu mau presentasi ya? Septiani silakan. Iya betul Pak. Boleh ya Pak? Lagi di mana? Di rumah atau di kantor? Septiani. Lagi di luar Pak. Kebetulan lagi WFH. Oh iya. Pak, karena biasa ada yang positif Pak. Yes. Oh ya. Ada positif lagi? Iya Pak. Ada positif lagi? Iya Pak, ada 2 kalau nggak salah yang positif. Iya. Bagian karena di gedung PCP juga, jadinya kemarin hari Rabu tuh langsung dipulangin gitu Pak. Mudah cepat sembuh ya. Gedungnya disinfektan dulu. Iya Pak. Silakan Septiani. Iya Pak, saya mulai ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta atas kesempatan waktunya. Saya mau presentasi mengenai laporan magang saya terkait praktik kerja apa aja yang saya lakukan selama magang. Sebelumnya latar belakang dari kenapa adanya magang ini, karena dunia pekerjaan sekarang itu menuntut para SDM untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan selama pendidikan, kemudian diaplikasikan ke dalam dunia kerjanya. Jadi kita sekarang tuh dibutuhkan soft skill dan hard skill-nya. Terus terkait lembaga penjamin simpanan ini, latar belakang itu terkait dengan krisis moneter sebelumnya, sehingga tuh menyebabkan nasabah tidak percaya untuk menyimpan uangnya di bank, dan kemudian dibentuklah suatu lembaga penjamin simpanan nasabah agar masyarakat itu bisa kembali percaya lagi terhadap bank-bank yang untuk ditempatkan sebagai tempat penyimpanan dananya nasabah. Untuk skema sejarahnya LPS ini dari 22 September 2004 di pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, kemudian di 22 September tahun 2005 UU LPS berlaku efektif dan LPS mulai beroperasi. Terus di 13 Oktober 2005 pengesahan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU LPS. Di 13 Januari 2009 pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2008 menjadi undang-undang. Nah di LPS ini sekarang pengklaiman sekarang maksimal itu 2 miliar. Visi dan misi LPS ini adalah
Visinya menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Sedangkan misinya itu dia menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah, melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien, melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien, dan berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten. Nilai-nilai LPS ini berdasarkan ICARE, kalau disingkat itu menjadi Integrity, Collaboration, Accountable, Respect, dan Excellence. Bentuk LPS ini adalah dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu tentang lembaga penjamin simpanan. Kemudian statusnya itu dia bersifat independen, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawabnya kepada Presiden. Untuk struktur organisasinya itu seperti ini di LPS, ada ketua dewan komisionernya, terus ada beberapa direktorat yang akan dijelaskan di sini. Pertama itu ada Direktorat Riset, Surveillance, dan Pemeriksaan atau disingkat DRSP. Nah, DRSP ini terdiri dari 3 grup, yaitu GRIS, GSSK, sama GEPEP. Kemudian ada DKRB. DKRB ini Direktorat Klaim dan Resolusi Bank yang terdiri atas 5 grup. Pertama ada GAMR, GPRB, GPKL, GELIK, dan GEMAS. Dan GEMAS ini adalah divisi di mana saya melakukan kegiatan magang. Terus ada Direktorat Hukum, terdiri dari 4 grup, ada GATR, GKPT, GLIT, dan GENIF. Terus ada Direktorat Keuangan, terbagi atas 3 grup, GAKT, GPBN, GPRM. Direktorat SDM dan Administrasi terdiri dari 3, ada GSDM, GLUM, dan GEPOK. Nah, untuk grup manajemen aset ini, kita struktur organisasinya adalah ada Kepala Divisi Penerimaan dan Pemantauan, serta ada Kepala Divisi Pengelolaan Aset. Kemudian di penerimaan dan pemantauan itu terbagi 2, ada pelaksana dan pelaksananya. Terus di pengelolaan juga sama dibagi 2, ada pelaksana pengelolaan yang terdiri dari 2 orang. Kemudian ada grup manajemen aset ini dibentuk untuk mendukung fungsi core business LPS, yaitu berupa pengelolaan aset bermasalah yang merupakan salah satu konsekuensi LPS dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Jadi di GEMAS ini itu setelah dari likuidasi sisa-sisa aset yang tidak ada nilai yang sudah tidak bisa dicairkan, nilai asetnya itu dikelola oleh GEMAS. Makanya GEMAS itu ada divisi penerimaan dan pengelolaannya. Kemudian GEMAS merupakan bagian dari Direktorat Klaim Resolusi Bank, bertugas dan bertanggung jawab terkait pengelolaan aset, yaitu mulai dari penerimaan, pemantauan, pengelolaan data berupa informasi aset, serta tugasnya berhubungan dengan pengelolaan aset. Nah, ini dokumentasi selama praktek kerja. Jadi pada saat kami melakukan kegiatan magang itu di GEMAS dibagi atas 4 pos, Pak. Dan 4 pos ini itu yang pertama itu membuka dokumen-dokumen yang dari box besi dan box kardus, kemudian kami inventarisasi, terus di input data jajarnya atau data jajar, kemudian dialih media agar menjadi bentuk soft copy sehingga akan diolah penyusunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini foto pada saat mau peringatan kemerdekaan, terus sama ada perpisahan teman kita yang mau pindah karena sudah ke TP. Terus ini pada saat tur LPS, pas jam kerja udah selesai, kita keliling-keliling LPS untuk untuk cari tahu ruangan-ruangan di LPS itu ada apa aja. Terus ini pada saat ulang tahun LPS yang ke-15, mengundang Rizky Febian, kita foto bareng. Itu anak IB semua, tuh? Mahasiswa IB semua? Tidak, Pak, ada anak UI, Bundar, sama IBS, Pak. Iya. Yang ini dari UI, satu sih di sini, terus ada yang ini anak Bundar, Pak. Iya. Banyak anak IBS ya? Berapa banyak anak IBS? Banyak IBS, Pak, 8 orang. 8 orang ya. Ini rekapan video selama dari itu sampai. Coba digedein, video digedein. Bisa disusun nggak? Full screen nggak videonya? Full screen kan? Bisa di full screen kan videonya? Ini pos 1. Bisa full screen videonya? Bentar, Pak.
Mau digedein Pak videonya? Iya, full screen. Saya kecil Pak. Bentar ya Pak, saya gedein. Ini mengambil box dari ruang arsip. Kemudian dibuka-bukain dokumennya, disub agunannya dari perjanjian kredit hingga agunan, diinput ke pos 2, dan ini pos 3-nya. Untuk data jajar, ini pos 3. Nah, ini alih media. Yang perjanjian kredit dengan agunan itu kita scan, kita jadikan soft copy. Ini suasana ruangan di LPS. Sekian, terima kasih. Mbak Septi, selama magang di LPS, apa pekerjaan yang belum berkesan buat kamu? Semuanya sih berkesan Pak, karena jadi menambah pengetahuan, terutama di bidang Excel. Kita jadi lebih banyak tahu fungsi-fungsi dari Excel itu seperti apa aja, kayak gitu Pak. Terus karyawan-karyawannya juga baik-baik, humble, sampai direkturnya pun mereka ramah gitu Pak sama anak magang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus nanti kamu diperpanjang ya, enggak ya? Diperpanjang? Iya Pak, sampai Januari. Tapi nggak tahu kalau diperpanjang laginya. Kemarin sih diperpanjang sampai Januari dulu. Iya. Terus dikasih uang saku nggak? Uang saku udah dikasih? Dikasih Pak setiap bulan. Seharinya tuh dihitung, terus nanti dilaporin per 15. Iya. Terus ada lagi yang kena COVID di situ? Kena COVID ada nggak? Kena COVID? Kalau kena COVID itu rata-rata karyawan sih Pak, dan biasanya karyawan yang baru pulang dinas kayak gitu. Nah itu yang kenapa gitu. Tapi kalau yang kemarin ini katanya emang kena di lingkungannya gitu, dia baru masuk sekali tiba-tiba dia kena COVID Pak. Terus akhirnya dia langsung di swabnya juga swab lanjutan 2 kali gitu Pak. 2 kali ya. Yang pertamanya dia positif, terus di swab lagi hasil terpositif, jadi dia akhirnya diliburkan dan kita didesinfektan gedungnya Pak. Iya. Septi kapan di swab oleh LPS? Terakhir kapan sih? Kita setiap Senin Pak. Tiap minggu ya? Tiap minggu di swab? Iya. Kalau swabnya terakhir sekitar bulan lalu, tapi setiap minggunya itu kita rapid Pak. Kalau misalnya yang rapid ada reaktif, kita baru swab. Gitu. Itu langsung ditindak swab sama LPS Pak. Iya. Terus apalagi yang Septi sampaikan pikiran magang, apakah menurut pendapat Mbak Septi gimana pelaksanaan magang di IPS yang ada sekarang? Apakah cukup baik atau gimana? Apa yang perlu dirubah? Silakan. Menurut saya sudah sangat baik Pak kalau untuk yang sekarang ini. Ya. Jadi ada nggak mahasiswa yang mengeluh karena online? Ada yang mengeluh nggak karena online magangnya nggak kurang pas atau gimana? Kalau dari yang di LPS sih nggak ada ya Pak. Alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Nggak ada komentar atau keluh kesahnya gitu Pak. Oke, terkait dengan itu Pak, melapor magang ya. Nanti Mbak Septi rapikan laporan magang, terus minta tantangan dari pembimbing lapangannya ya. Oh sudah Pak, kan saya sudah kirim ke email Bapak. Yang sama foto sama videonya juga udah. Iya. Nanti saya itu kalau nggak bisa itu bentuk Word ya, bentuk Word udah tangan ya udah. Kalau pembimbing lapangan sudah tanda tangan Pak.
Waktu itu saya nanti siswanya kasus si Mesel itu, Mesel kan kirim laporan ke saya. Itu saya coba tentang kopi nggak bisa saya copy, tentang saya nggak bisa copy. Oh, kalau mau nanti buat Word aja Pak. Iya, jadi nanti Bapak tinggal insert text box, jadi tinggal copy tanda tangannya aja. Iya. Di tempat kolom. Iya, susah tanda tangan itu, susah tangan. Jadi nggak bisa, gimana caranya itu? Apakah dia kirim diprintkan, ketika kirim ke saya, diprint dikirim ke saya, nanti yang diambil itu bisa juga seperti dikirim ke melalui ekspedisi ya, nanti tangan. Oh, atau ke IBS aja Pak. Kalau ke IBS atau ke IBS bisa juga, atau di meja nanti saya kapan kita janjian ketemu. Mungkin atau kita janjian ketemu aja Pak. Iya, janjian ketemu jam ketiga ya, janjian ketemu ketiga di IBS. Jadi sama di desa. Tapi mungkin di awal Januari itu ya. Oh boleh Pak. Kita sekalian dapat sertifikat magangnya juga di Januari sih Pak. Karena dari SDM-nya kalau misalnya dikeluarin November kemarin, kita nggak dianggap yang sampai Januarinya, jadi kita nunggu sampai Januari. Iya, oke. Oke, terima kasih Septeni atas presentasinya, cukup bagus ya. Semoga kamu sukses bekerja dimanapun ya ke depan itu. Ini hari terakhir kita ketemu di online ya, terakhir. Jadi saya rasa udah cukup ya. Kalau nanti ada perlu konsultasi sama saya silakan ya, mulai online silakan. Nanti kalau mau konsultasi, tapi kalau nggak perlu udah cukup ya selesai ya. Oke, terima kasih Pak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.